Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh sama-sama bersekutu lagi, menikmati hadirat Tuhan, menikmati jamaah, kita menikmati kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Kita mau datang seperti rusa yang rindu akan aliran sungai. Begitulah jiwa kita merindukan Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Sebab kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Karena kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan, dan tahun demi tahun. Engkau terus menyertai kami. Sebab sungguh hanya Engkau yang mengetahui, bahkan sampai kedalaman hati kami. Sebab kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan Engkau memperhatikan kami sedemikian rupa. Kalau kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, itu juga karena kasih yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu dengan penuh kerinduan, dengan penuh kehausan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sekali kita katakan seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan.
apapun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Sekali lagi mari katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Tinggal dalam kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kami sembah, sebab kami rindu akan Engkau, sebab kami haus akan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami, tiada yang lain,
hanya Engkau, hanya Engkau. Di dalam-Mu kami aman, di dalam-Mu kami tenang, di dalam-Mu kami kuat, di dalam-Mu, di dalam-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Sebab Kaulah harapan kami yang tak pernah mengecewakan. Sebab Engkaulah pertolongan kami yang tak pernah terlambat. Sebab Kaulah jawaban kami yang tak pernah salah. Sebab Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Yesus Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, sebab tidak ada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Mulia, mulia. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkaulah satu-satunya yang kami rindu, yang kami nanti-nantikan. Kami rindu padamu, kami haus akan Engkau. Hanya Engkau yang memuaskan hasrat jiwa kami. Hanya Engkau, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya.
sembah, kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau layak disembah. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Tuhan, Engkau Raja yang mulia. Haleluya, 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 haleluya. Glory. Haleluya. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau yang kami rindu. Tiada yang lain, tiada yang lain. Sebab Engkaulah satu-satunya. Engkau yang mengasihi kami apa adanya. Engkau yang menerima kami tanpa mengingat salah dosa kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik Engkau. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau. Ya, selidiki hati kami. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu seperti Engkau mengasihi kami? Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
Aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dari kata-kata selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sungguh ini kerinduan hati kami. Sampai akhir hidup kami, Engkau dapati kami tetap setia. Sungguh hanya karena kasih-Mu yang memampukan kami untuk kami tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang terus menolong kami. Engkau yang memberikan kekuatan saat kami lemah. Engkau yang memberikan penghiburan saat kami susah. Engkau yang memberikan jawaban dalam persoalan kami. Engkau yang memberikan pertolongan di dalam setiap pergumulan hidup kami. Biarlah kami terus berjuang bukan dengan kekuatan kami, tapi kami berjuang di dalam pertolongan Roh Kudus-Mu.
kami tetap setia sampai akhir. Sebab itu biarlah kami terus memiliki hati yang haus akan Engkau. Seperti rusa yang selalu rindu akan aliran sungai yang menyegarkan. Begitu jugalah hidup kami. Sebab sesungguhnya kami tidak dapat hidup tanpa-Mu. Kami tidak dapat hidup di luar-Mu. Kami perlu Engkau di dalam setiap waktu, dalam langkah-langkah hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Karena Engkau yang telah memulai segala sesuatunya bagi kami. Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Engkau yang menyerahkan nyawa-Mu, mencurahkan darah-Mu, menebus hidup kami. Engkau sudah melakukan bagian-Mu. Maka biarlah kami juga melakukan bagian kami. Setia kepada-Mu seumur hidup kami. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi firman-Mu menerangi langkah-langkah kami. Firman-Mu menuntun, mengarahkan hidup kami. Sehingga kami sampai mencapai garis akhir. Dan kami menjaga iman kami. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Caping. Selamat pagi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi ini ada ayat yang mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, ya kan? Sudah itu di 1 Persi ayat 7, demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu. Nah, ayat inilah yang membuat saya harus pagi ini menolong istri saya. Karena dia begitu sibuk hari-hari ini. Jadi demikianlah firman Tuhan berlaku buat saya hari ini. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah enaknya kalau punya suami istri yang sehati, ya. Jadi kita harus tolong-menolong, bertolong-tolonglah. Kalau tidak, ya kan, tidak ada keseimbangan. Maka kunci kehidupan tidak kita temui. Baik, kita akan melanjutkan Yohanes 8 ayat 30 sampai 32, ya kan. Kemarin kita sudah dengar juga dari Pak Tua kita juga sudah begitu jelas menguraikan, maka hari ini kita akan sambung, ya kan. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan ini sangat berarti bagi kita. Setiap yang datang, firman ini adalah menguatkan kita. Jadi ayat ini adalah menceritakan kebenaran yang memerdekakan kita. Jadi saya merasakan, ya kan, bagaimana
ya kan, kalau kita mengikuti perjalanan Yesus, ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya, itu banyak orang percaya kepadanya. Kita adalah orang-orang yang sudah percaya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, tentunya kita memang kadang-kadang masih bertanya-tanya pada diri kita dan membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Ya kan? Kenapa ya? Saya sudah percaya sama Tuhan Yesus, ya kan? Ya, tetapi saya tidak seperti orang itu, ya. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang kita itu bisa jauh dari Tuhan. Karena kalau kita berpegang pada firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 6 berkata begini. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dilemparkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi kadang-kadang kita bertanya, kita ini sudah di dalam Tuhan, tetapi kenapa kita tidak diberkati, kita banyak mengalami masalah dan masalah, ya kan? Nah, ini kita, kalau saya sendiri, saya mau belajar mengintrospeksi diri, ya kan? Mengevaluasi hidup ini, ya kan? Kenapa? Jadi kita jangan, saya selalu mengajar kepada staf saya dan karyawan saya, jangan kita menyalahkan orang lain, ya kan? Ya. Sudah orang lain kita salahkan, Yesus pun kita salahkan, Tuhan pun kita salahkan. Sebetulnya kita nggak perlu salahkan orang lain. Karena masalah kehidupan kita itu dimulai dari kita sendiri. Ya kan? Hari ini, bulan ini saya mengambil orang-orang yang cukup pengalaman, ya kan, dari Jakarta, ya kan. Jadi dia setelah saya terima dia, saya lihat, saya biarin. Dia bilang, Pak, apa program untuk saya? Saya bilang, kalau dilihat dari interview dan pembicaraan kita, Anda sudah cukup expert, ya kan? Saya belum memberi arahan, tapi saya mau lihat Bapak jalan sedikit dalam waktu 1 bulan ini, ya kan? Begitu dia masuk, dia nyalakan. Ini salah, itu salah, ini salah, semua orang-orang di divisinya dia. Nah, minggu kemarin, pas hari minggu ketiga, saya memberi pengarahan, ya kan? Saya katakan hidup orang benar itu tidak boleh menyalahkan orang lain. Kalau hidup orang yang punya nilai itu, ya kan, dia tidak akan menyalahkan orang lain. Karena apa? Ya kan? Kita harus menjadi teladan sebagai pemimpin, sebagai suami, ya kan? Kita ini harus menjadi teladan bagi ya rumah tangga kita, bagi lingkungan kita, ya kan? Nah, di sini kalau kita ya, kita bisa seperti itu, bisa. Apa yang menjadi kekuatan kita, ya kan? Di Yohanes 15 ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ini keyakinan saya. Memang terus terang aja, untuk sampai ke titik itu tidak gampang. Ya kan? Sampai satu saat saya berbicara kepada seseorang, dia bilang, masa Pak udah ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan? Iya. Artinya kalau kamu sudah berbuat baik, masih disalahkan orang, respon bener aja. Karena itu yang diajarkan firman, ya kan? Tuhan mengajarkan kita seperti itu, ya kan, supaya kita ini menjadi terang dan garam, ya. Maka di sini terus terang aja, ya kan, saya merasakan firman Tuhan ini iya dan amin. Kalau kita hari ini belum sesuai seperti apa yang kita inginkan dengan Tuhan, ya kan, Tuhan tidak memberi kita,
pasti ada sesuatu Tuhan masih, ya kan, menginginkan kita ini hidup, ya, lebih, ya, dari apa yang sekarang sudah kita lakukan. Ya. Jadi kita jangan menyalahkan orang lain, menyalahkan, ya, saya pernah dulu menyalahkan Tuhan ketika saya tenggelam kapal, ya kan, dengan barang saya, ya, satu kapal itu, saya waktu itu masih umur 30 ya, 30 tahun. Jadi saya mulai menyalahkan Tuhan di tengah-tengah saya ada di tengah laut, ya kan, yang cukup dingin, ya kan. Tengah malam itu saya bilang, Tuhan, sebenarnya Tuhan ini tidak peduli dengan saya. Saya inilah peduli sama Tuhan, ngurus kaum muda, bayar perpuluhan, semuanya saya kerjakan. Tapi kenapa saya celaka seperti ini kan? Nah, itu saya belum punya nilai. Saya udah jadi gereja, tapi saya belum punya nilai, ya kan? Ketika, ya kan, saya benar-benar mengetahui kebenaran hidup mengikuti Kristus setelah saya mengikuti pria sejati, camp pria sejati, satu persatu itu mulai dirontokkan, ya kan? Saya mulai menangkap, saya ikut KBC lebih lagi, ya kan, bahwa hidup ini, ya kan, ada apa nama, kalau mobil itu ada speed meternya. Nah, jadi sekarang ini kita harus bagaimana mulailah kita belajar, ya kan, mengevaluasi hidup kita. Ya. Saya sudah ke gereja, sudah aktif, ikut apapun saya ikuti. Tetapi, ya kan, saya belum sesungguhnya seperti firman Tuhan yang kita hendaki, yang dikatakan di Yohanes 15:7, ya kan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah. Jadi terus terangnya, apapun yang kita hari ini belum dapat, berarti Tuhan masih menginginkan, ya kan? Kalau ada masalah dan perjuangan, Tuhan masih mengajar kita bagaimana kita menjadi dewasa dalam menghadapi masalah, ya kan? Karena apa? Tuhan tidak ada tidur, Tuhan tidak selalu mau memberkati anak-anaknya. Ketika saya teringat bagaimana hubungan saya sama bapak saya, hubungan saya dengan anak saya. Seorang bapak itu, Tuhan yang kita sembah itu dia bapak yang baik, ya kan? Dia selalu apa? Selalu ingin, ya. Kita bapak-bapak itu sama aja kan, inginkah anak-anak kita berhasil, ya kan? Tetapi apa? Ketika anak kita bikin yang hal-hal yang menjengkelkan, sekalipun kita mengasihi dia, tapi kadang dia berbuat jahat sama kita lagi juga. Kadang-kadang kita ada hati yang sudah biarin dulu lah, terbentoklah kau dulu, kaget baru kau rasakan, ya kan? Nah, Tuhan itu seperti itu juga. Jadi saya merasakan sekali, ya kan, kenapa kita seperti ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, inilah kita sebenarnya, kita selama ini kita ngomong kita sudah hebat, ngiring Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi sebetulnya itu baru kulitnya saja, ya. Jadi bagaimana kita mau hidup kita benar dan kita boleh merdeka, ya kan? Nah, saya selalu ajarkan itu, ya kan? Juga saya ngomong sama istri saya, jangan kita saling menyalahkan. Tapi kita kalau ada kelihatan kesalahan, saling memberitahu, ya kan? Nah, maka hari-hari saya begitu menikmati hidup, ya kan? Jadi uang itu kita butuh, tapi kita tidak mengatakan punya uang bisa bahagia loh, ya. Tapi orang yang tidak punya uang itu bahagia itu lebih nikmat hidupnya. Karena apa? Karena ada nilai-nilai kehidupan yang Tuhan sudah janjikan. Dia akan memberi kemerdekaan kepada kita. Karena apa? Karena kita sudah melakukan firman Tuhan, ya kan? Jadi kalau orang berbuat jahat sama kita, ya kan? Memang reaksi daging kita langsung mau berbuat jahat juga, ya. Tapi ingat, firman Tuhan ajarkan, ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Kalau hari ini kita belum, ya kan,
diberkati seperti yang kita inginkan, kita tanya Tuhan, di mana lagi hal-hal yang harus saya perbaiki. Saya yakin karena di sini dikatakan kalau kita ada di dalam Dia, Dia ada dalam kita, firman-Nya, apa yang kita minta Tuhan berkati. Jadi saya mengajak kita semua pagi ini, ya kan, ya mari kita sama-sama mau belajar, ya. Jadi kalau saya melihat ya hidup ini kadang-kadang memang kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi kalau ada firman di dalam hidup kita yang selalu menguat dan menuntun kita, ya kan, kita aman, ya. Meskipun ada badai, ada gelombang, tapi kita bisa berjalan di atas gelombang dan badai itu supaya apa? Supaya hidup kita selalu menang karena ada Kristus yang menyertai kita. Saya rasa itu aja dulu yang saya dapatkan, ya kan. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh menambahkan supaya kita bertolong-tolonglah. Tuhan memberkati. Istri saya mau nambah katanya. Silakan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita untuk hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu untuk memerdekakan kita. Kita udah memasukin di ujung tahun 2021. Nah, apa yang mengikat dalam hidup kita? Kalau ada yang mengikat sehingga tidak ada kebenaran itu tumbuh dalam hidup kita, pagi hari ini firman Tuhan boleh datang kepada kita. Yang di ayat yang ke-31 itu bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tuhan ingatkan kita untuk tetap di dalam firman Tuhan. Meskipun apapun yang kita hadapi, tapi firman Tuhan pagi ini ingatkan kita bahwa kita itu harus tetap ada di dalam firman Tuhan. Dan pagi ini juga saya dapat firman Tuhan ini untuk peringatan buat kita ibu-ibu ya. Ibu, hari ini kebetulan adalah hari ibu. Nah, untuk mendapat kebenaran itu di dalam Yesaya 32 ayat 17 katakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, pagi ini di dalam perikop ini ada judulnya peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Nah, berarti perempuan-perempuan yang ada di Koram Deo pagi ini Tuhan ingatkan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi rumah tangga kita kalau kita ada di dalam kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Akibat dari kebenaran itu kita mendapat ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya, bukan hari ini saja, tapi untuk menyongsong di tahun 2022 itu yang akan menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya dapat juga pagi hari ini. Tuhan berkati kita. Oke, terima kasih Kosimon Ciape. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan Kosimon dan Ciape, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Jadi kalau dari ayat 30 dikatakan, maka orang banyak itu percaya kepada Yesus. Nah, begitu juga dengan kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi bukti bahwa kita percaya kepada Yesus, ayat 31, Yesus katakan, kamu harus tetap tinggal dalam firman-Ku, sehingga kamu disebut murid-murid. Jadi bukan hanya sekedar lip service, ngomong mengaku percaya Yesus, tapi kita buktikan percaya kita, seperti Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus tinggal di dalam firman. Dan seperti ayat yang terakhir tadi Ibu Simon tadi katakan, di mana ada kebenaran, di mana ada firman, maka di situ akan tumbuh. Dan berkali-kali saya jelaskan ayat ini itu artinya otomatis. Artinya seperti ayat 32 tadi katakan, bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran firman itu akan membebaskan kita. Ketika kita tetap tinggal di dalam firman. Seperti Kosimon tadi sampaikan dari ayat Yohanes 15 ayat ke-7.
Banyak orang dulu berpikir gini ketika ditantang untuk terima Yesus, mereka ngomong gini, enggak lah Pak, nanti kalau percaya Yesus malah nggak bebas Pak, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, itulah tipuan iblis Bapak Ibu. Adalah firman Tuhan katakan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Bahkan ketika kita taat dan tetap tinggal dalam firman, maka kebenaran itu memerdekakan kita. Ketika kebenaran firman Tuhan mengajar kita untuk sabar, itu bukan berarti terus, nggak enak Pak, nggak boleh marah-marah. Oh bukan, justru kamu terbebas dari rasa marah. Nanti nggak boleh dagang nipu-nipu lagi Pak. Harus jujur. Nah, padahal ketika kita jujur, artinya kita terbebas dari penipuan. Kita terbebas dari berbuat dosa. Nah, ada begitu banyak orang yang masih tertipu oleh iblis. Sehingga mereka seakan-akan bebas melakukan segala sesuatu. Padahal justru mereka sedang dibelenggu oleh perhambaan dosa. Mereka kalau nggak melakukan hal itu rasanya mereka gelisah. Karena memang mereka terikat, dan itulah ciri-ciri dosa, terikat. Nah, makanya kita bersyukur pagi hari ini, seperti beberapa minggu yang lalu juga saya sudah jelaskan, kita ini nggak boleh hidup di area abu-abu, karena kebenaran itu adalah terang, firman itu terang. Begitu kita hidup di dalam firman, otomatis kegelapannya hilang. Ketika kita praktek firman Tuhan, maka kita dibebaskan. Jadi seperti apa yang Bu Simon tadi tanya, coba kita cek hidup kita. Apakah masih ada hal-hal yang membelenggu hidup kita? Tentu di tahun 2021, bahkan memasuki tahun 2022, apakah masih dibelenggu dengan ketakutan, masih dibelenggu dengan kekhawatiran? Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita dari rasa takut, memerdekakan kita dari rasa khawatir. Karena firman Tuhan yang berkata, Dia Immanuel, Dia Allah yang beserta dengan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Nah, kebenaran itu harusnya memerdekakan kita dari rasa takut, memerdekakan kita dari rasa khawatir. Kebenaran-kebenaran seperti itulah yang harusnya setiap hari kita tinggal di dalamnya, seperti Pak Simon tadi katakan dari Yohanes 15, sehingga apa? Sehingga kita mengalami kemerdekaan. Dan dari Yesaya 32 ayat 17 yang Ibu Simon tadi sampaikan, hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Hidup kita tidak dibelenggu dengan kegelisahan, dengan kekhawatiran, kecemasan, tapi kita dimerdekakan dari rasa-rasa itu, dan kita mengalami damai. Bukan cuma damai tadi, Ibu Simon tadi katakan dari Yesaya 32 ayat 17, kita akan mengalami ketenangan. Kita akan mengalami ketentraman selama-lamanya. Jadi pagi hari ini kita diingatkan, jangan cuma sekedar jadi orang yang ngomong ngaku percaya kepada Yesus, tapi nggak jadi murid. Jadi seperti apa yang Yesus katakan pagi hari ini, kalau engkau sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, mati di salib, mencurahkan darah, menghapus dosa, menebus hidup kita, jangan stop sampai di situ. Tapi jadilah murid, yaitu tetap apa? Tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang terbebas. Kita benar-benar menikmati hidup di dalam Tuhan. Ada damai sejahtera. Karena Yesus juga pernah katakan bahwa damai sejahtera yang diberikan dunia itu hanya semu. Tapi damai sejahtera yang diberikan Yesus itu damai sejahtera yang sejati. Tidak sama seperti yang dunia berikan. Dunia itu hanya bersifat sementara dan semu. Orang bilang katanya kalau ada uang kau akan hidup damai sejahtera. Tapi kenyataannya
Memang ada orang yang punya uang dan sepertinya hidupnya damai sejahtera. Tapi kenyataannya ada orang yang banyak uang, hidupnya juga nggak damai sejahtera, nggak tenang, nggak tentram. Hanya di dalam Yesus nggak ada uang itu nggak ada urusan. Sehingga kita memiliki damai sejahtera dan sukacita. Tapi saya percaya orang yang punya kebenaran, orang yang hidup di dalam damai, Tuhan pelihara. Oke, itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini. Jadi tetaplah tinggal dalam kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita semua. Oke, Bu Miranti mau tambahkan, silakan. Ya, tentang kemerdekaan ya. Jadi kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi kalau kita ingat Indonesia merdeka itu kan harus ada proklamasi ya. Proklamasi itu deklarasi ya, pernyataan. Nah, di dalam kita bagaimana kita dapat merdeka itu yang pertama harus kita menerima Tuhan Yesus. Nah, pada waktu kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nah itulah proklamasinya. Nah, setelah itu kita merdeka. Tuhan katakan merdeka dari apa? Merdeka dari dosa. Jadi kalau kita belum di dalam Tuhan, kita belum merdeka, kita masih hamba dosa. Maka setelah kita merdeka itu, kita mengalami semuanya yang tadi juga di dalam kitab Yesaya 32 ayat 17 ya, ada damai sejahtera, ada ketenangan dan ketentraman. Nah, demikian Pak yang saya dapat hari ini. Pertama harus memproklamasikan dulu kemerdekaan kita di dalam deklarasi baptisan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, baru kita merdeka dan kita bisa mengalami damai sejahtera, ketentraman sampai selama-lamanya. Kalau yang belum bisa merasa tenang ya, kok ikut Tuhan kok begini? Nah, ingat lagi kalau kita ini hanya debu ya. Hanya debu nggak berharga sebenarnya. Itulah yang saya dapati hari ini. Pak, terima kasih, puji Tuhan. Yo, terima kasih. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang sudah mengaku di mulut, percaya di hati secara pribadi, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan biarlah kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan sampai hari ini. Supaya kita menikmati hidup yang benar-benar mengalami kemerdekaan yang hakiki. Makanya seperti yang Bu Mirianti tadi katakan, kita deklarasi waktu secara pribadi, mengaku di mulut, percaya di hati, terus disahkan dengan memberi diri dibaptis, dan yang berkali-kali saya katakan makna baptisan itu artinya setiap hari kita pikul salib, setiap hari kita menyangkal diri, hingga kita terlepas dari semua ikatan. Ada banyak hal yang mengikat hidup kita dari belenggu-belenggu dosa, tapi satu persatu, hari demi hari, kebenaran itu memerdekakan. Kapan itu terjadi? Waktu kita tinggal dalam firman. Apa arti tinggal dalam firman? Melakukan firman. Karena sekali lagi ketika kita melakukan firman, otomatis belenggu itu lepas. Ketika kita sabar, otomatis kita bukan tukang marah. Ketika kita jujur, otomatis kita bukan tipu, orang tukang tipu. Ketika kita teguh hati dan percaya pada firman, otomatis kita terbebas dari rasa khawatir dan rasa takut. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan untuk mengakhiri pertemuan kita pagi hari ini. Johnny Samuel, boleh? Ya, Pak. Oh, Hengki nggak ada? Silakan Pak Johnny yang atur. Ya, kita masuk dalam pokok doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang selalu mengajarkan kami Tuhan kebenaran, dan kami boleh Tuhan dipilih menjadi orang-orang yang percaya kepadamu. Kami Tuhan boleh menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu senantiasa dan mempraktekkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan,
Kebenaran firman-Mu itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu itulah yang selalu menuntun setiap jalan-jalan kami, sehingga setiap jalan-jalan kami boleh menjadi jalan yang lurus Tuhan dan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami mau bersepakat berdoa Tuhan, menyerahkan pernikahan Junaidi dan Desi Tuhan akan dilaksanakan hari ini Tuhan. Engkau menyertai dan Engkau memimpin setiap caranya Tuhan. Yang cerah Tuhan. Engkau senantiasa Tuhan hidup dalam kebenaran firman-Mu juga Tuhan, sehingga mereka dipersiapkan menjadi keluarga ilahi Tuhan, yang akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau berkati seluruh keluarga Pak Daniel dan semuanya Tuhan, sehingga setiap acara ini boleh berjalan dengan baik. Kami percaya akan kami juga berdoa menyerahkan orang tuanya Trisman Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini melakukan proses cuci darah. Tuhan campur tangan supaya ini terjadi mujizat dan kuasa-Mu Tuhan sehingga dia dipulihkan. Bapak terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk orang tua mamanya dari Naomi Tuhan. Untuk campur tangan dari struknya Tuhan, kaki dan tangannya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan kembali Tuhan. Setiap jalan darah-darahnya boleh normal kembali Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga doa menyerahkan di Ranti yang akan melakukan perjalanan dinasnya Tuhan dari Jombang dan Madiun Tuhan. Kau menyertai setiap perjalanannya Tuhan. Kau pimpin Tuhan, dan Engkau memberkati setiap apapun yang dia kerjakan, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan dengan berkat damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan berkat-Mu, itu dengan hasil bumi dan hasil alam yang melimpah Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang Tuhan berikan boleh menjadi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia Tuhan. Engkau juga memberkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari presiden, para menteri, para gubernur, para bupati Tuhan, setiap jajarannya Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan roh takut akan Engkau, sehingga mereka Tuhan memimpin bangsa ini dengan adil dan benar Tuhan. Tuhan berikan juga keamanan dan kesejahteraan Tuhan bagi negara kami ini Tuhan. Bapak terima kasih berkat atas bangsa kami, rakyat Indonesia Tuhan. Bapak terima kasih, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Pak Simon tutup dalam doa, Pak Simon. Kembali kami tidak pernah berhenti-henti Tuhan untuk mengucap syukur buat kasih dan karunia-Mu bagi setiap kami. Kami percaya lewat Koramdioni Tuhan, hidup kami semakin bertumbuh dan kami semakin dikuatkan dan kebenaran-Mu yang ada di dalam setiap pikiran kami Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami serahkan seluruh kehidupan kami sebelum kami memulaikan aktivitas kami Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik yang selalu ingin kami menjadi orang-orang yang terkemuka. Dan kami percaya Tuhan setiap apa yang kami sudah dapatkan dari firman-Mu pagi ini itu yang kami akan praktekkan. Biarlah hidup kami ada di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami mau serahkan seluruh hidup kami percaya berkat-Mu Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, dan berkat kesejahteraan menyertai setiap hidup kami.
Kami mau menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.